Selamat pagi Pak Philip. Halo, selamat pagi. Selamat tahun baru Pak Philip. Baik, selamat tahun baru juga. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat, salam semangat juga ya untuk Bapak dan teman-teman di Kominfo. Pak Philip, ini untuk menyambut KTT G20 di Denpasar, Bali. Nah, ini bisa Anda update untuk kami para pendengar Pro 1 RRI dan yang sedang menyimak kita pendengar pagi ini. Apa saja nih persiapan update-nya sudah seperti apa sejauh ini? Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa tahun ini 2022 Indonesia mendapat tugas atau kepercayaan dari negara-negara anggota G20 memimpin G20 selama 1 tahun. Jadi sebetulnya persiapan itu bukan hanya untuk KTT pada November tahun ini, tetapi Indonesia sudah mendapat tugas untuk mengetuai atau istilahnya menjadi presidensi G20 sejak 1 Desember 2021. Oke. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Indonesia memimpin G20 selama 1 tahun sampai dengan November 2022 puncaknya ya. Jadi sebetulnya kepemimpinan Indonesia di G20 sudah sejak 1 Desember tahun lalu ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengambil alih tongkat kepemimpinan G20 dari Presiden Italia waktu itu ya. Tahun yang lalu. Dan dalam 1 tahun ini akan ada banyak sekali pertemuan tingkat menteri ya. Ada sekitar 150-an pertemuan di 21 kota di Indonesia. Begitu. Dan tema besar yang diajukan atau diusung oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Pulih bersama, bangkit lebih kuat. Dan dari tema besar itu ada 3 isu ya yang diangkat oleh Indonesia, sudah diajukan secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Pertama, penguatan arsitektur kesehatan global. Kedua, mengenai transformasi ekonomi digital. Dan ketiga, menekankan pada transisi energi menuju ekonomi hijau. Nah, ini 3 isu besar yang diajukan oleh Indonesia dalam konteks kepemimpinan G20 selama 1 tahun ini ya. Dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi Indonesia. Dan kepemimpinan Indonesia di G20 ini menjadi momentum yang sangat penting karena ini untuk pertama kalinya 2 negara berkembang memimpin G20. Pertama kalinya dalam sejarah ya? Ya, betul. Untuk pertama kalinya Indonesia mewakili negara-negara berkembang diberi atau mendapat kepercayaan untuk memimpin G20 selama 1 tahun. Jadi fokusnya bukan hanya pada KTT pada November, tetapi kepemimpinan Indonesia ini akan berlangsung selama 1 tahun. Dia memimpin rapat-rapat tingkat menteri dan itu akan berdampak sangat luas karena kalau rapat-rapat itu diadakan sepanjang 1 tahun, sekurang-kurangnya akan melibatkan banyak pihak ya, karena kita akan kedatangan lebih dari ribuan ya, 18.000 delegasi dunia yang akan datang ke Indonesia untuk mengikuti pertemuan-pertemuan di lebih dari 21 kota, dan itu mencakup yang tadi saya sebut hampir 150-an agenda pertemuan. Begitu. Oke, jadi ini secara substansi yang sedang dipersiapkan sampai saat ini karena mengingat menjadi pemimpin begitu ya kita presidensi G20 selama 1 tahun begitu ya Pak Philip. Ya.
Oke, Pak Philip, kalau tadi kita melihat 3 isu ya yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia, ini melihat isu bertolak dari kondisi atau isu global atau dari Indonesia saja, begitu Pak Philip? Ini sebetulnya sudah tentu global dan itu sudah pasti Indonesia ambil bagian dalam kepentingan itu. Kita tahu bahwa Indonesia, kalau kita merujuk pada isu yang pertama, penguatan sistem kesehatan global, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara di dunia yang dinilai berhasil meredakan pandemi COVID-19 ini dalam pencapaian yang cukup melandai hingga saat ini, dan itu dunia memandangnya satu keberhasilan yang luar biasa. Lalu isu transformasi digital, nah ini juga sangat penting. Kita memasuki pandemi sejak 2 tahun terakhir. Bapak Presiden juga mendorong agar transformasi digital di Indonesia berlangsung lebih cepat ya dari perencanaan sebelumnya, dan itu sudah terlihat sejak 2 tahun terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah 3T ya, terluar tertinggal, dan itu sangat didorong, dan Bapak Presiden berharap itu bisa selesai dalam 2 tahun terakhir ya, dalam 2 tahun ke depan maksud saya. Dan kalau itu bisa dilakukan, tentunya dengan dukungan pendanaan sedemikian rupa, maka seluruh pelosok atau seluruh daerah di tanah air ini bisa terkoneksi internet. Begitu. Isu terkait lingkungan, tadi transisi energi ekonomi hijau, ini juga menjadi sangat penting bagi dunia berharap pada Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu dari 3 negara yang mempunyai hutan hujan tropis terbesar di dunia, ya, dan karena itu menjadi paru-paru dunia ya. Isu lingkungan ini sangat penting terkait dengan Indonesia karena mempunyai hutan hujan tropis terbesar di dunia salah satunya ya. Di samping Brazil tentunya ya, Indonesia menjadi paru-paru dunia. Karena itu isu 3 isu yang diajukan oleh Bapak Presiden itu sangat terkait dengan kepentingan global tentu saja, tetapi juga itu menjadi isu yang sangat penting bagi Indonesia sendiri. Oke, manfaatnya untuk kita nanti akan berdampak langsung begitu ya, Pak Philip. Betul, ya. Oke, Pak Philip, jadi memang ini di samping kesiapan-kesiapan lain, tadi hal-hal yang Anda sampaikan tadi ini secara substansi memang sangat penting sekali di samping persiapan logistik maupun persiapan infrastruktur ya, terutama untuk puncaknya nanti di Denpasar, Bali, baik itu protokol, konsuler, dan juga ada akomodasi logistik dan lain-lain, transportasi juga salah satunya, dan pengamanan di sana seperti apa. Nah, ini salah satu kabarnya juga yang kami dapatkan bahwa salah satu lokasi ya untuk pertemuan-pertemuan di KTT nanti ini di salah satunya di Labuan Bajo, betul begitu Pak Philip? Betul ya, karena tadi saya sebut ada lebih dari 150 pertemuan ya, yang sudah dimulai sebetulnya ya. Ada 1-2 sudah dimulai sejak Desember yang lalu di Jakarta. Nanti Januari ini, dan itu akan berlangsung terus sampai dengan November ya. Dan beberapa lokasi tadi saya sebutkan sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri ya. Dan untuk NTT akan terjadi di Labuan Bajo ya. Akan ada 8 sampai 10 pertemuan akan diadakan di sana. Kita belum tahu persis jadwalnya, tapi persiapan fisik sudah mulai dilakukan ya, terutama di beberapa kota yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut ya. Pertemuan persiapan fisik sudah mulai dilakukan dari sekarang. Oke. Nah, ini kalau kita ikuti bahwa
untuk daerah-daerah atau wilayah di Indonesia ini yang menjadi tuan rumah dari pertemuan-pertemuan menteri ini, tentu saja ini dampak ikutannya banyak sekali ya, salah satunya dari sektor pariwisata begitu ya Pak Philip. Betul sekali kan, ini diharap bahwa akan memberikan efek ya, tentu saja efek ekonomi secara langsung bisa dirasakan di berbagai daerah ya. Bahkan diharapkan ini punya dampak bagi seluruh Indonesia, dan ini sudah ada beberapa perhitungan secara fisik, misalnya kalau delegasi itu kemudian bisa datang secara fisik ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut, karena mengingat penanganan pandemi di Indonesia sudah mulai melandai sekarang ya. Dan kalau ini bisa dipertahankan terus ya sepanjang 1 tahun ini, maka ini akan memberikan dampak secara ekonomis luar biasa, karena kehadiran ribuan delegasi yang datang silih berganti sepanjang 1 tahun ini, dan ini akan melibatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama di sektor UMKM ya. Itu diperhitungkan sekitar 33.000 tenaga kerja yang diserap di berbagai sektor untuk menyediakan atau memfasilitasi berbagai pertemuan di banyak daerah tersebut. Baik, Pak Philip, apa yang diharapkan dari masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat di daerah yang menjadi tuan rumah? Kami di Flores, NTT ini, Labuan Bajo juga salah satunya, untuk berperan aktif begitu mendukung dari kegiatan KTT G20 ini, Pak Philip. Ya, tentu saja harapan dari Bapak Presiden agar ini berdampak pada seluruh masyarakat ya, seluruh Indonesia, dan karena itu berharap pula partisipasi masyarakat untuk setidaknya mendukung ya. Lalu kemudian dari pertemuan-pertemuan yang diadakan ini, ini sudah pasti berdampak pada pemberdayaan UMKM seperti yang saya sebut tadi ya, dan mendorong digitalisasi UMKM ini juga semakin cepat ya dilakukan. Kenapa? Karena dengan kedatangan ribuan delegasi, sudah tentu Indonesia menyiapkan banyak hal ya yang paling berdampak atau paling cepat terkoneksi itu adalah penyiapan souvenir tentu saja ya. Dan ini tadi saya sebutkan, ini akan berkaitan langsung dengan UMKM yang menyediakan ya, dan itu secara ekonomis tentu saja punya dampak pada semakin meningkatnya produk-produk UMKM Indonesia yang tidak saja diserap atau diserap di nasional, tetapi ini akan menjadi ajang promosi yang luar biasa menarik bagi dunia, karena berbagai delegasi dari berbagai negara. Begitu. Baik, Pak Philip, terima kasih banyak untuk informasinya. Nanti kita update kembali untuk kelanjutannya, walaupun tadi sudah ada 1-2 pertemuan ya di awal, tapi nanti kita akan update kembali seperti apa persiapan ya selanjutnya dari KTT G20 di Indonesia ini, Pak Philip. Baik, ya. Terima kasih Pak Philip, selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda, persiapan Indonesia menuju konferensi tingkat tinggi KTT G20, di mana di sini Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1 Desember 2021 sampai nanti di bulan November 2020. Ada lebih dari 150 pertemuan tingkat menteri yang akan digelar di Indonesia. Beberapa daerah ini sudah terpilih ya menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan
kepulauan tersebut, salah satunya NTT ini adalah Labuan Bajo. Tentu saja kita berharap bisa mendongkrak sektor pariwisata di Labuan Bajo ini sebagai destinasi wisata super premium, pendengar ya. Dan sukses untuk G20, KTT G20 ini, pendengar. Nanti kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan G20 dalam kesempatan wawancara berikutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRND Kanal Inspirasi. Setelah ini kami ajak Anda bergabung bersama program 3 untuk mengikuti